Yang pertama, latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Dan cara membuat latar belakang. Beberapa hal yang terdapat pada latar belakang yaitu 1. Kondisi ideal mencakup keadaan yang diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan pada bentuk visi dan misi yang ingin diraih. 2. Kondisi faktual atau baku, yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini, menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah, hingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian maupun kegiatan yang dilatar belakangi. Dan yang ketiga, solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian pada masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Setelah itu, isi latar belakang. Yang pertama, suatu alasan rasional dan esensial berdasarkan dengan data, fakta, maupun referensi yang ada. Alasan tersebut dipakai untuk acuan ketertarikan dari sang peneliti. Yang kedua, gejala-gejala yang ada di lapangan yang lalu memunculkan permasalahan untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, adanya permasalahan yang kompleks dan pelik yang muncul jika dibiarkan begitu saja serta tidak secepatnya dicari solusinya. 4. Pendekatan yang ditinjau pada segi teoritis yang bertujuan untuk mengatasi masalah. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian itu. Nah, rumusan masalah ada 3 jenis. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel. Di dalam rumusan masalah deskriptif dimulai dengan kata apa, bagaimana, dan mengapa, yang perlu dijawab secara rinci dan jelas pada hasil penelitian. Contohnya, apa pengertian narkoba? Yang kedua, ada rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif atau membandingkan suatu variabel atau beberapa variabel yang ada di dalam sebuah penelitian maupun karya ilmiah lainnya. Contohnya, adakah perbedaan motivasi belajar siswa SMA negeri dengan SMA swasta di DKI Jakarta? Rumusan masalah yang ketiga ada rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah asosiatif ini adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, bagaimana pengaruh promosi digital di medsos Instagram perusahaan X dengan jumlah penjualan pada bulan Maret 2020? Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, eksploratif, bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, ada verifikasi, bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada. Dan yang 3, development, bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Yang pertama, melihat kembali rumusan masalah. Yang kedua, mencari kata opsional untuk menjawab rumusan masalah. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian kamu selesai. Adapun manfaat dari penelitian antara lain, yang pertama, bisa memberikan inovasi yang baru mengenai topik yang diangkat. Yang kedua, memanfaatkan berbagai teknologi, informasi, alat, dan apapun di sekitar untuk menciptakan sebuah proyek atau apapun yang bermanfaat. Yang ketiga, memberikan berbagai pengetahuan yang lebih kepada pembaca hasil tulisan secara luas tentang manfaat dari topik yang kita angkat. Yang terakhir, karena karya tulis ilmiah ini memiliki banyak jenisnya, maka dengan ini sangat banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari penulisan ini.